Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Oke adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat. Coba adik-adik perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah. Sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Angsa memiliki kemampuan mencari makan di tempat yang berlumpur karena angsa memiliki selaput pada kakinya. Sedangkan ayam tidak memiliki selaput pada kaki. Selaput ini merupakan alas pijakan yang luas. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Maha besar Allah yang telah merancang struktur kaki angsa yang dilengkapi selaput sehingga angsa dapat mencari makan di tempat yang berlumpur. Tekanan zat padat. Coba kamu ingat kembali materi bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran materi tersebut, kamu sudah memahami tentang gaya, bukan? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Sekarang, tahukah adik-adik apa itu tekanan? Tekanan adalah gaya atau dorongan yang bekerja tegak lurus pada satuan luas. Tekanan berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Semakin besar dorongan atau gaya yang diberikan, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar luas bidang tekan suatu benda, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Secara matematis, dapat dituliskan persamaan tekanan sebagai berikut. P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya Newton per M pangkat 2, F gaya, satuannya Newton, dan A luas permukaan bidang tekan, satuannya meter pangkat 2 atau meter persegi. Dalam satuan internasional atau SI, gaya diukur dalam Newton dan luas diukur dalam meter persegi. Dengan demikian, satuan tekanan adalah N per M pangkat 2. Satuan N per M pangkat 2 disebut juga sebagai satuan Pascal atau PA. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah gaya 25 Newton bekerja pada benda dengan luas penampang 20 cm persegi. Hitunglah tekanan yang dihasilkan benda tersebut dalam Pascal. Kita selesaikan penyelesaian. Diketahui
gaya atau F sama dengan 25 Newton. Luas atau A sama dengan 20 cm persegi. Karena satuannya cm persegi, kita ubah ke meter persegi, maka 20 dibagi dengan 10.000. Kita selesaikan. Tekanan atau P sama dengan gaya per luas atau F per A sama dengan 25 Newton per 20 kali 10.000 per M pangkat 2 sama dengan 12.500 Pascal. Untuk contoh penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Pada bis atau truk, sebagian besar berat kendaraan terpusat di as belakang, sehingga roda belakang dipasang ganda untuk mencegah ban amblas dan jalan menjadi rusak. Yang kedua, pondasi bangunan tinggi dibuat selebar mungkin agar tidak amblas akibat tekanan yang sangat besar dari bangunan itu. Yang ketiga, semua alat pemotong seperti pisau, golok, dan kapak dibuat tajam pada ujung pemotongnya agar luas penampangnya berkurang dan tekanan yang dihasilkan bertambah. Tekanan zat cair. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Persamaan untuk tekanan zat cair adalah P sama dengan Rho kali G kali H, atau tekanan sama dengan massa jenis kali gravitasi kali ketinggian. Dengan kata lain, tekanan suatu zat cair sebanding dengan kedalaman atau ketinggian dan besarnya massa jenis. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2 dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan dalam akuarium tersebut? Oke, kita selesaikan adik-adik. Diketahui gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Massa jenis 1000 kg per meter pangkat 3. Yang ditanya tekanan hidrostatis. Karena ketinggian H ditentukan dari posisi ikan ke permukaan zat cair, yaitu 50 cm kurang 20 cm sama dengan 30 cm. Satuan cm kita ubah ke meter. Dengan demikian 30 cm sama dengan 0,3 meter. Untuk besarnya tekanan hidrostatis adalah
Tekanan sama dengan massa jenis kali gravitasi kali ketinggian, sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon pangkat 2 kali 0,3 meter, sama dengan 3000 N per M pangkat 2. Jadi, tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan di dalam akuarium adalah 3000 Newton per meter persegi. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Oke adik-adik, itulah pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.